Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Volker dengan Kak Agustina dan Kakak Sita. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Aku anak Tuhan selalu ceria. Adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu Yesus teladanku. Sekali lagi adik-adik, Yesus teladanku. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Semuanya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sama-sama kita mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama
meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, saatnya kita memasuki doa pengampunan dosa. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Marilah kita memohon doa pengampunan kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa untuk minggu ini yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Amin. Adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Semuanya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian taat. Dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat, T-A-A-T,
dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Marilah anak-anak semuanya bersama anak-anak di seluruh dunia kita akan mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah secara virtual, kami bisa memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas kesehatan, atas kekuatan, atas pemeliharaan Tuhan dalam pribadi, lepas pribadi, adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyapa setiap adik-adik sekolah minggu, supaya kami dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Udah disiapin kan Alkitabnya di rumah? Kita buka ya bersama-sama dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Adik-adik, hari ini ada yang sukacita, sudah terima nilai raport. Mungkin nilai raportnya bagus. Siapa? Tunjuk tangan. Ada? Atau hari ini sudah mandi, sudah makan, sukacita memuji Tuhan hari ini? Tunjuk tangan. Siapa? Oke, kakak juga hari ini semangat. Kakak hari ini sukacita, karena tema kita hari ini yaitu Yesus teladanku. Yesus teladanku. Kakak bersukacita karena kakak, kamu, kita semua disebut sebagai anak-anak Allah. Wow, anak-anak Allah berarti artinya kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Loh, kok bisa ya Kak kita disebut sebagai anak-anak Allah? Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Melalui siapa? Melalui pengorbanan Yesus. Yesus mati di kayu salib memberikan kita keselamatan, sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Bicara tentang anak, siapa sih di sini yang senang disebut anak yang rajin, anak yang baik, anak yang pintar, atau ada yang senang disebut anak yang malas? Ayo, anak yang baik tunjuk tangan kanan ya, yang nggak baik tangan kiri. Nah, pasti senang ya semuanya disebut sebagai anak-anak yang baik. Demikian juga kita pasti senang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti memiliki sifat, memiliki teladan. Siapa? Siapa yang menjadi teladan kita? Teladan kita adalah Yesus Kristus, anak. Kalau anak dalam keluarga, teladannya siapa? Yang menjadi contohnya siapa? Adalah orang tua, papa, dan mamanya. Teladan itu artinya orang yang dicontoh, orang yang ditiru. Jadi di dalam keluarga, bagaimana sifat orang tuanya, itu yang akan dicontoh oleh anaknya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana sifat Allah kita, sifat Bapa kita yang kita kenal melalui Yesus Kristus, itulah yang menjadi contoh buat kehidupan kita.
Ayo, siapa yang tahu sifat-sifat Allah itu seperti apa melalui firman Tuhan? Sifat Allah penuh kasih, sabar, murah hati, suka menolong. Wow, banyak sekali ya yang bisa kita tiru dari teladan Yesus Kristus. Adik-adik tahu nggak sih kenapa kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah? Waktu kita merasa diri kita sebagai anak-anak Allah, berarti kita mengenal Bapa kita, kita mengenal Tuhan kita, kita mengenal Yesus Kristus. Melalui apa adik-adik kita bisa mengenalnya? Melalui berdoa setiap hari. Itu adalah komunikasi kepada Tuhan. Ayo adik-adik, setiap hari kita bangun pagi, jangan langsung ngerjain yang lain-lain. Bangun pagi, duduk, berterima kasih sama Tuhan. Mau tidur, berterima kasih sama Tuhan. Mau belajar, berdoa. Itu adalah melatih kita untuk kita tetap setia, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kalau kita disebut sebagai anak Allah, berarti ada ciri khusus yang menjadikan kita anak-anak Allah, ya kan? Cirinya itu apa? Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita sudah tahu membedakan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Contohnya adik-adik ketika berbuat salah, mungkin dalam hati adik-adik ada perasaan, aku ini salah, aku sudah melakukan sebuah dosa. Itu sebenarnya adalah teguran suara Tuhan yang berbicara dalam diri adik-adik, sehingga kita bisa tahu itu adalah perbuatan yang salah atau itu adalah perbuatan yang benar. Misalnya lagi contoh, sudah waktunya beribadah secara virtual, ya yang langsung mandi, duduk, kita berdoa memuji Tuhan bersama-sama secara virtual. Jangan lagi bermalas-malasan, main handphone, rebahan. Kita harus lawan godaan iblis yang membuat kita merasa malas untuk berdoa, yang membuat kita malas untuk beribadah. Kita harus lawan itu. Nah, misalnya lagi contohnya ya, kalau kita sudah menjadikan Yesus sebagai teladan kita, ketika ada orang yang jahatin kita, ada orang yang ngomongin kita di luar, terus kita jahatin lagi, kita omongin lagi dia, kita jelek-jelekin lagi dia, kita nggak bisa bilang dia jahat loh, karena kita juga sama jahatnya kayak dia, ya kan? Kayak teman kita itu yang ngejelek-jelekin kita. Oke, sudah paham sampai sini ya? Tapi harus gimana kak? Kalau ada orang yang berbuat tidak baik bagi kita, kita harus tetap baik. Karena pada dasarnya kita ini adalah orang baik. Kita bisa menjadi orang baik itu karena kita punya teladan Yesus Kristus. Ada kasih yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Kasih yang sudah kita pelajari lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Alkitab selalu menceritakan tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi adik-adik, ketika kita memperlakukan orang secara baik, itu bukan karena mereka baik sama kita, bukan. Karena kita, dalam diri kita udah ada kasih. Dan itulah yang menjadi identitas kita. Karena apa? Karena kita sudah punya teladan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sudah membentuk identitas kita, orang tahu siapa Tuhan kita, orang tahu siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan buat kita. Senang dong jadi anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus mencirikan anak-anak Tuhan itu melalui perbuatan kita, mengikuti, meniru teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Coba adik-adik buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 2. Kakak baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga
kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita sudah mengikuti teladan Yesus, kita sudah tahu nih apa yang baik, yang berguna buat kita. Jadi adik-adik, kakak minta dalam pandemi COVID sekarang ini di dalam rumah, stay at home ya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Berdoa yang terutama ya, untuk kesehatan kita, untuk kesehatan orang tua kita, untuk kesehatan di lingkungan kita, supaya kita tetap selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Oke ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan kalau kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Itu artinya kami menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhan, kami mau serahkan setiap kegiatan kami, setiap hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan berdoa untuk setiap adik sekolah minggu, kesehatan, kekuatan, terus Tuhan berikan kepada mereka. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka yang harus beribadah sudah setahun lebih secara online, kiranya Tuhan boleh memelihara mereka. Anak-anak Tuhan akan tetap diberikan kepintaran, anak-anak Tuhan akan tetap dijaga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami. Tuhan melimpahkan rezeki, mencukupkan setiap kebutuhan di keluarga, adik-adik sekolah minggu masing-masing. Tuhan, jagai mama, papa mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga menjaga, menyertai seluruh parhalado kami, inang pendeta, sintua kami, jemaat HKBP Volker. Tuhan boleh menjaga, melindungi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna boleh ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus berkati kami supaya dimanapun kami melangkah, kami tetap bisa membawa identitas bahwa kami adalah anak-anak Allah, sehingga semua orang yang melihat kami mengenal siapa Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Di Jalanku Diiring. Oleh Yesus Tuhan.
kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah telah selesai. Adik-adik akan minta untuk saat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman, yaitu apa Kakak Sita? Kebaktian 2 mingguan. Adik-adik, hari Sabtu depan ada kebaktian 2 mingguan secara online di Google Meet jam 16.30 atau setengah 5 sore. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.